Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 REK DE. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana pentingnya peran good corporate governance dan juga moral bersih, transparan, dan profesional di dalam sebuah perusahaan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Gita Paramita Jausal yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi pada kali ini. Perkenalkan, saya Dea Nur Hasanah dengan NPM 2416051122. Materi kali ini kami akan menjelaskan bagaimana pentingnya peranan good corporate governance dan juga moral bersih, transparan, dan profesional di dalam sebuah perusahaan. Di sini kami mengambil studi kasus PT Indofarma pada tahun 2023 kemarin. Nah, jadi PT Indofarma merupakan perusahaan BUMN yang berada di sektor farmasi dan juga alat kesehatan. Nah, PT Indofarma ini merupakan perusahaan yang sangat berperan penting di dalam mendukung program kesehatan nasional. Tetapi pada tahun 2023 PT Indofarma ini terjerat kasus di mana kasus ini merupakan pelanggaran yang sangat serius yang mencerminkan bahwa penerapan corporate governance yang berprinsip bersih, transparan, dan juga profesional ini sangat lemah di dalam perusahaan tersebut. Kasus ini merupakan salah satu contoh kasus nyata yang penting, yang mana memberikan penjelasan bagaimana pentingnya integritas dan juga pengawasan internal dan juga budaya anti korupsi di dalam perusahaan, khususnya di BUMN. Nah, perusahaan Indofarma ini menunjukkan penerapan good corporate governance dan BTP yang tidak berjalan efektif dan tidak adanya sistem pengendalian internal yang kuat dan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai integritasnya. Jadi, dalam konteks good corporate governance ini, ada yang namanya prinsip, tarif atau transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan juga fairness yang menjadi panduan fundamental membangun tata kelola perusahaan yang sehat. Nah, prinsip tarif ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan kejelasan tanggung jawab dan juga keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan sebagai wujud dari penerapan nilai-nilai good corporate governance dan BTP secara menyeluruh. Nah, buat memastikan good corporate governance ini berjalan dengan konsisten dan lancar, perusahaan juga perlu mengacu pada kerangka COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Trade Away Commission sebagai sistem pengendalian internal yang diakui secara internasional. Nah, kerangka ini terdiri dari 5, yaitu control environment, risk assessment, control activities, information and communication, serta monitoring activities. Perusahaan Indofarma ini mereka kurang menerapkan sistem-sistem COSO atau sistem dari good corporate governance ini, sehingga pada tahun 2023 BPK atau Badan Pengawas Keuangan melaporkan adanya kejanggalan di dalam laporan keuangan PT Indofarma ini. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT Indofarma ini? Jadi BPK menemukan adanya pelanggaran keuangan yang dilakukan PT Indofarma, yang mana bentuk-bentuknya yang pertama adanya manipulasi laporan keuangan. Jadi adanya manipulasi ini, auditor independen perusahaan Indofarma ini memberikan opini yang disclaimer of opinion pada laporan keuangan tahun 2022 karena ketidaklengkapan data dan juga dugaan ketidakakuratan dalam pencatatan aset serta liabilitas, nilai persediaan dan juga pendapatan perusahaan. Yang kedua, adanya transaksi fiktif. Jadi perusahaan ini mencatat penjualan dan juga pembelian yang sebenarnya tidak terrealisasikan, yang sebenarnya tidak ada. Hal ini tentunya menimbulkan kecurigaan adanya praktik window dressing atau manipulasi untuk menyembunyikan kerugian biaya operasional yang sangat signifikan. Selain transaksi fiktif,
PT Indofarma ini juga terindikasi menampung restitusi pajak sebesar 150 miliar di rekening bank yang rekening ini tidak dilaporkan keuangan, sehingga diduga adanya penggunaan dana di luar kepentingan perusahaan. PT Indofarma ini diduga melakukan atau mengeluarkan dana tanpa adanya underlying transaction. Nah, selanjutnya BPK juga menemukan bahwa perusahaan ini terjerat pinjaman online yang mengakibatkan kerugian mencapai 294,77 miliar rupiah, juga karena adanya keterlambatan laporan keuangan. Indofarma ini terlambat menyampaikan laporan keuangannya atau LKT pada periode akhir 2022. Indofarma ini melanggar ketentuan pengungkapan informasi pada pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang mengharuskan perusahaan menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu. Tetapi PT Indofarma ini tidak melaporkan laporan keuangan tahun 2022 ini di tahun 2022, tetapi mereka melaporkan di tahun 2023-nya. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut tentunya sangat berdampak terhadap kepercayaan publik pada perusahaan. Bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga pada penurunan kepercayaan investor. Jadi, hal ini menyebabkan harga saham perusahaan itu menurun hingga di angka 90% di sepanjang tahun 2023, dan perusahaan ini terancam delisting atau proses penghapusan perusahaan jika kondisi ini tidak kunjung membaik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab terjadinya pelanggaran ini yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Gemilang dengan NPM 241605147. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai penyebab terjadinya pelanggaran di Indofarma. Yang pertama, adanya tekanan kinerja setelah pandemi COVID-19. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 ini, Indofarma menghadapi tekanan yang besar untuk menampilkan hasil kinerja yang positif supaya kepercayaan terhadap investor dan publik tetap terjaga. Sayangnya, tekanan ini justru membuat manajemen melakukan tindakan manipulatif seperti melebih-lebihkan pendapatan dan menyembunyikan kerugian agar laporan keuangannya terlihat sehat atau baik. Tujuannya bukan hanya demi keuntungan pribadi, tapi juga agar citra terhadap perusahaan terlihat sehat dan profesional di mata publik. Padahal, kondisi keuangan yang sebenarnya sedang bermasalah. Yang kedua, karena lemahnya pengawasan internal dan kontrol manajemen. Audit internal yang seharusnya menjadi pengawas utama tidak berjalan dengan baik dan bahkan kurang independen. Sistem pencatatan keuangannya juga masih manual dan belum dilengkapi dengan audit trail, sehingga data mudah diubah tanpa terdeteksi. Akibatnya, penyimpangan-penyimpangan seperti transaksi fiktif dan kolusi antara pihak internal dan eksternal bisa terjadi tanpa pengawasan. Hal ini menunjukkan kalau sistem pengendalian internal di Indofarma sangat lemah. Yang ketiga, karena budaya perusahaan yang permisif atau membiarkan kecurangan terjadi. Nilai-nilai integritas dan etika belum tertanam kuat di lingkungan kerja. Banyak pegawai yang membiarkan praktik manipulasi terjadi dengan alasan untuk menjaga citra perusahaan dan mencapai target jangka pendek. Akibatnya, kecurangan seperti penggelembungan pendapatan dan penyalahgunaan dana dianggap hal yang biasa dan bukan pelanggaran yang serius. Budaya seperti ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan jauh dari prinsip bersih, transparan, dan profesional. Yang keempat, kurangnya transparansi dan keterlambatan laporan keuangan. Indofarma sering terlambat menyampaikan laporan
keuangannya kepada Bursa Efek Indonesia. Selain itu, data yang dilaporkan pun tidak akurat. Hal ini membuat kepercayaan investor dan publik menurun tajam. Bahkan, auditor independen akhirnya memberikan opini disclaimer karena laporan keuangannya tidak dapat dipercaya. Keterlambatan dan ketidaktransparan ini jelas menunjukkan lemahnya terhadap penerapan prinsip good corporate governance, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Halo, kenalin namaku Umi Salma, NPM-ku 2416051120. Jadi di sini aku akan jelasin tentang integrasi tarif dan KOSO. Penerapan prinsip tarif harus diintegrasikan dengan 5 komponen KOSO agar good corporate governance di PT Indofarma menjadi lebih kuat. Integrasi ini bertujuan untuk membangun sistem pengendalian internal yang bersih, transparan, dan profesional. Integrasi prinsip tarif dengan komponen KOSO membantu memperkuat good corporate governance. Yang pertama, ada control environment, transparansi dan independensi dalam kepemimpinan. Yang kedua, ada risk assessment, penilaian risiko keuangan dan pelaporan secara jujur. Yang ketiga, ada control activities, pemisahan tugas dan pengawasan ketat selama transaksi. Yang keempat ada information and communication, pelaporan terbuka dan tepat waktu. Dan yang terakhir ada monitoring, audit internal rutin dan evaluasi secara berkala. Segitu aja penjelasan dari aku, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagas Aji Pangestu dengan NPM 2416051068. Selanjutnya yaitu materi tentang kelemahan sistem pengendalian internal. Yang pertama yaitu fungsi audit internal lemah dan tidak independen. Yang kedua yaitu sistem pencatatan yang masih manual dan mudah dimanipulasi. Yang ketiga yaitu tidak ada audit trail pada sistem keuangan. Yang keempat yaitu kurang komunikasi antara manajemen dan auditor. Yang kelima yaitu budaya organisasi permisif terhadap manipulasi data. Akibatnya, laporan keuangan bisa diubah, direstrukturisasi, utang disembunyikan, dan fraud tidak dapat dideteksi. Perkenalkan, nama saya Tiara Lisna Yudianur dengan NPM 2416051076. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari gagalnya penerapan good corporate governance di PT Indofarma yang sangatlah besar dan meluas. Pertama, kerugian negara dan publik mencapai ratusan miliar rupiah akibat adanya penyimpangan dana dan transaksi fiktif. Hal ini menunjukkan lemahnya kontrol internal dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Kedua, saham Inaf anjlok hingga 90%. Penurunan drastis ini membuat investor kehilangan kepercayaan dan nilai perusahaan pun merosot tajam di pasar modal. Ketiga, citra perusahaan dan kepercayaan publik ikut hancur. Sebagai BUMN, di bidang farmasi, Indofarma dianggap gagal menjaga integritas dan tanggung jawab moral kepada masyarakat. Selanjutnya, PT Indofarma juga menerima sanksi dari Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sanksi tersebut berupa denda, pengawasan yang lebih ketat, bahkan ancaman delisting saham dari bursa. Dan yang terakhir, kasus ini memicu krisis integritas dan kepercayaan di sektor BUMN secara keseluruhan. Publik mulai mempertanyakan sejauh mana tata kelola dan transparansi diterapkan di perusahaan milik negara lainnya. Keseluruhan, dampak ini menjadi pelajaran penting bahwa kegagalan dalam penerapan GCG atau Good Corporate Governance bukan hanya merugikan perusahaan, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi nasional. Saya Devian Aprilia dengan NPM 2456051031. Oke, jadi kesimpulan dan sarannya yaitu yang pertama, kasus PT Indofarma menunjukkan lemahnya penerapan GCG, tarif, dan KOSO yang membuka peluang terjadinya fraud dan manipulasi laporan keuangan. Yang kedua, kontrol internal dan etika membuat pengawasan tidak efektif dan kepercayaan publik menurun. Yang ketiga, diperlukan penerapan tarif KOSO secara konsisten untuk membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan profesional.
Yang keempat, perkuat audit internal, transparansi pelaporan, dan budaya integritas melalui pelatihan serta sistem pelaporan pelanggaran. Dan yang kelima, dengan langkah ini, kepercayaan publik dapat dipulihkan dan kinerja BUMN menjadi lebih berkelanjutan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.